Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dari sekalian, pada perkuliahan kali ini kita akan mempelajari tentang tafsir maupun hadis, ya, tentang tuntunan untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, saya perbesar dulu gambarnya. Nah, jadi tafsir dan hadis tentang tuntunan untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat 53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'alim. Jadi siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah, ya, sesuai nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di dalam surah Ar-Ra'd juga ini juga ada dijelaskan bahwa bagi manusia ini ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya. Jadi itu bergiliran, ya, di muka bumi, di muka dan di belakangnya. Ya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan apa yang ada pada diri mereka. Jadi beberapa surat tadi ini kita lihat kandungan surahnya, ya, bahwa manusia sebagai makhluk individu ini selalu mengalami perubahan dan berproses yang bertujuan kepada pendidikan yang jauh lebih baik. Ya, kan istilahnya kalau misalnya kita kuliah itu kan ada di semester 1. Tentu mata kuliahnya beda ketika kita sudah naik ke tingkat 2 atau di semester 2. Begitu selanjutnya di S1 tentu lain juga, apa yang materi yang diterima pada saat dia S1 itu beda lagi ketika dia menjadi S2. Begitu seterusnya sampai kepada S3-nya. Nah, jadi proses tersebut inilah yang akan membawa dampak perubahan bagi hidupnya. Nah, kemudian manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk Allah yang memiliki potensi bebas, ya, untuk memilih atau menentukan arah hidupnya. Jadi kita ini memilih. Anda mau sukses hari ini, ya silahkan. Anda berjibaku dengan usaha-usaha Anda untuk melakukan aktivitas keseharian, ya, demi mencapai masa depan yang jauh lebih baik. Nah, artinya untuk meneropong bagaimana kita punya kehidupan di masa akan datang, ya ditentukan di masa sekarang ini. Jadi kalau Anda santai-santai kuliah, maka nanti besok lusa Anda akan menderita di akhir. Nah, kemudian dari kandungan surah itu kita bisa belajar bahwa ternyata masyarakat pada umumnya ini selalu berubah dan tidak statis, ya. Masyarakat bersifat dinamis, ya, yang selalu mengalami perubahan. Jadi bukan hanya manusia, ya, tapi dalam hal masyarakat juga itu, ya, mengalami juga perubahan. Kemudian manusia sebagai individu, ya, sebagai sumber perubahan dalam masyarakat melalui pendidikan. Jadi intinya ketika ada pendidikan, insya Allah hidup juga akan mengalami sebuah perubahan. Nah, ini ada sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amirul Mukminin Abi Habdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya dengan istilah niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, jadi di hadis ini kita dapat mempelajari sesuatu bahwa ternyata ketika kita berhijrah, ya, hijrah dalam hal untuk melakukan sebuah perubahan, maka apa yang kita niatkan, maka itu yang akan kita dapatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang berhijrah memang karena Allah, betul-betul motivasinya ikhlas, ya, karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan tersebut. Tapi kalau karena hijrahnya ini
ya semata-mata untuk dunia semata, ya atau misalnya karena seseorang, ya karena ini hadis ini kaitannya tentang orang yang berhijrah, ya tetapi karena seorang perempuan, ya dia makanya ikut berhijrah, ya, ikut bersama Nabi untuk berhijrah. Nah kalau hanya itu niatnya, fahijratuhu ila ma hajara ilahi, maka dia juga akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan tersebut. Jadi artinya dia tidak dapat pahala, hanya mendapatkan apa yang dia niatkan tadi. Nah, dari kandungan hadis kita bisa belajar ya, pertama niat akan menentukan kualitas diri. Dari niat itu kita bisa memotivasi diri kita. Ya, akan nampak sebuah kualitas dalam diri kita. Nah, dari situ juga akan terbit yang namanya kesungguhan. Ya. Kemudian niat menjadi pembeda amal seseorang. Ya. Jadi dengan adanya niat ini, ya ini bisa jadi pembeda amal seseorang. Entah amalnya itu apa, membedakan apakah orang tersebut ini apa istilahnya ya, untuk melakukan sebuah hal yang mana sesuai dengan porsinya ya. Nah, itu maksudnya. Nah kemudian pentingnya memantapkan niat untuk mendapatkan keyakinan. Ini penting juga ya. Artinya niat ini harus memang betul-betul diperbaiki. Dan niat bisa saja berubah haluan. Seperti yang saya katakan di pertemuan-pertemuan awal, mungkin ada di antara kalian yang bercita-cita menjadi perawat, ada yang berniat bercita-cita misalnya menjadi dokter, tetapi toh sampai hari ini niat itu belum kesampaian. Ya, justru kalau secara logika Anda itu salah jurusan. Ya, kok masuk di jurusan ini? Mestinya kan masuk di jurusan kesehatan. Tetapi ya lakuli hal itu bagi saya bukanlah sebuah masalah. Nah, artinya niat ini karena bisa saja berubah haluan, maka ketika dia mengalami sebuah perubahan dan di situ ada peluang, maka jemputlah peluang. Nah, kemudian kita lihat dari sisi konselingnya. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah itu ya, namanya proses hijrah ya. Kemudian dengan dianugerahnya fitrah akal, serta fitrah sebagai makhluk sosial, hendaknya manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dalam upaya untuk menentukan nasibnya ke arah yang lebih baik. Jadi nasib kita ini tentukan diri kita sendiri. Hari ini kamu kaya ya, itu kan kamu kaya berdasarkan kekayaan orang tua, bukan karena hasil usaha Anda sendiri. Nah, kemudian masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan hendaknya selalu berubah dan tidak statis karena masyarakat bersifat dinamis. Hal-hal yang ada di masyarakat itu tidak selamanya itu yang terjadi. Mungkin hari ini ada masyarakat yang mempertahankan sebuah tradisi. Nah, dan ketika orang-orang tersebut sudah tidak ada, maka secara otomatis tradisi itu juga akan hilang. Ya kalau misalnya tradisi tersebut tidak dipelihara. Nah, kemudian seorang muslim yang menjadi bagian dari masyarakat serta menjadi sumber dalam perubahan masyarakat hendaknya mengarahkan masyarakat pada perubahan melalui pendidikan. Nah, ini sudah kita singgung di awal ya. Kemudian niat menjadi modal utama menuju kepercayaan diri. Nah, jadi saya kira itu untuk perkuliahan daring kita pada hari ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.